Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Kita takbir dulu, takbir. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah sehat terus ya Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Ibu langsung ke bawah ya Bapak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kegiatan hari ini tentunya telah kita rancang bersama, maka akan kita dengarkan sepatah kata dari pihak takmir masjid yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Tentunya akan diwakili oleh Ustaz Haryadi. Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon maaf sebelumnya kami mohon maaf belum kuat untuk menghadapi keputusan di mohon kepada Bapak Ibu dan yang kami hormati. Yang pertama, tidak lupa mari kita panjatkan puja dan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesehatan, serta bisa bersilaturahim di masjid Islam Al-Masjid dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Para saudara-saudara, semoga kita semoga ke bagian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta keluarga sahabat maupun berguna, mudah-mudahan termasuk kita di dalam golongan ini. Amin. Yang kedua, yang pertama, kami selaku pengurus masjid kita Al-Masjid mengaturkan selamat datang kepada Tuhan dan rombongan yang jauh dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan berkas di sini. Alhamdulillah. Yang tidak lupa pada Bapak Ibu jamaah yang telah hadir memenuhi daripada undangan kami, terima kasih kami atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan event atau kegiatan pada malam hari ini nanti membawa berkah pada kita semua. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada khususnya ini pengurus ataupun jamaah Masjid Al-Masjid yang telah berpartisipasi dalam bentuk apapun, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjalan lancar, tidak ada suatu apapun. Amin. Soalnya waktu yang lalu kita dihubungi dari tim Rasul Rohani akan melaksanakan kegiatan Safari dakwah. Safari dakwah, mohon maaf. Safari dakwah yang kebetulan di akhir puncak Safari Beliau bertepatan ataupun ditempatkan di Masjid Isa Al-Masjid. Mudah-mudahan nanti ada disampaikan beliau-beliau menambah pengetahuan, menambah ilmu pada kita semua. Mudah-mudahan juga kita nanti bisa untuk
menerapkan di kehidupan kita masing-masing. Dan secara penting kami dari pengurus Masjid Al-Masih, apabila ada kekurangan dalam apapun, kami menyadari banyak kesalahan, kegelapan, sudah Bapak Ibu semuanya untuk memberikan maaf kepada kita selaku pengurus Masjid Al-Masih. Kemudian sekali lagi terima kasih atas semuanya waktu berikan kepada Mas MC, Pak Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haryadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin yang telah lama kita tunggu akhirnya bersua bersama kita hari ini. Sudah kenal siapa yang hadir hari ini, Bapak Ibu? Siapa namanya, Bapak Ibu? Nggak tahu. Baik, hari ini insya Allah yang hadir adalah Koh Dondi. Nah, siapakah beliau? Nanti insya Allah akan diseringkan semuanya kepada beliau. Mari kita sama-sama dengarkan, saksikan terkait dengan apa yang akan dibahas pada malam ini. Kepada Koh Dondi kami persilakan. Baik. Ya, izin Pak ya semuanya. Oke. Saya boleh duduk sini Pak? Ya. Hah? Pakai kursi ya? Nggak usah lah, sini aja. Sini aja. Ya, biar agak tinggi lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus minggir soalnya biar kelihatan semua berarti ini ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, itu kata pertama yang saya ucapkan ketika saya dan Kohani Kristianto, tahu ya Pak ya, Kohani Kristianto Pak, tahu Pak ya. Jadi gini, ibu-ibu mungkin belum kenal saya ya. Saya bersama dengan Kohani Kristianto dan juga teman-teman yang lain di Jakarta, kami yang membeli gereja ini. Alhamdulillah ya. Nama saya Dondi Tan Bu. Nah, Tan itu marga saya. Saya ini keturunan Tionghoa ya. Tan itu marga saya. Marga itu kalau bahasa Cinanya Sebu. Jadi saya Dondi Setan gitu Bu. Kok ketawa? Setan Bu, bukan seton Bu ya. Alhamdulillah. Nah, ceritanya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa duduk kembali di masjid ini pada hari ini bersama dengan Bapak Ibu kaum muslimin di Desa Gentan, nggih Pak? Desa Gentan, alhamdulillah. Ceritanya saya mau sharing-sharing aja Bu ya, mau nostalgia. Bukan mau ceramah, saya bukan ustadz Pak, nggih. Jadi kita nostalgia aja, saling memberi nasihat, saling mengingatkan supaya kita semuanya tetap berada di dalam iman Islam, nggih Bu? Nah, alhamdulillah kita juga bersyukur pada hari ini, pada malam hari ini kita semua di sini bisa berkumpul dalam majelis. Kita bersyukur masih diberikan nikmat sehat, ya Bu. Tapi yang penting kita juga masih diberikan nikmat Islam, ya. Nikmat iman Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi yang kita bisa terima dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, saya mau cerita-cerita aja ya, kita mungkin bisa interaktif. Saya berasal dari Jakarta. Saya waktu itu kalau nggak salah tahun 2001 ya, saya lupa bulan apa ya Pak Lurah ya? 2021. Iya, 21 bulan apa ya? Lupa saya. Saya sampai lupa Pak. Nah, sebelum puasa ya Pak ya. Ceritanya saya dan Kohani waktu itu mendapat informasi bahwa ada beberapa gereja. Jadi nggak cuma ini aja Bu, ada beberapa gereja di wilayah sekitar
Klaten, terus kemudian ada di Ambarawa, ada di Wonogiri, beberapa gereja yang mau dijual. Waktu itu 2021 kita ingat kan masih COVID gitu ya. 2020, 21, 22 baru selesai. Nah, ketika kita dapat informasi ada gereja mau dijual, terus kemudian saya dan Kohani waktu itu berangkat dari Jakarta menuju ke Jogja. Nah, kita tuh ada teman-teman para pembina mualaf di Yogyakarta, Bu, ya. Namanya di sana adalah Mualaf Center Yogyakarta, ya. Terus kemudian dari salah satu teman di Mualaf Center Yogyakarta itu, kami mengutus satu orang untuk berkomunikasi dengan apa istilahnya kalau di sini, calo ya Pak ya, calo atau perantara. Kalau calo kayaknya kok kasar gitu ya. Mediator ya Pak ya. Mediator, bahasa kerennya broker gitu ya Pak ya. Nah, utusan kami berkomunikasi dengan perantara ini, bagaimana caranya kita bisa membeli gereja ini, ya. Dulu kalau nggak salah namanya ini gereja Kerasulan ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Nah, jadi ini saya kasih tahu Bapak Ibu aja ya, harganya saya kasih tahu sekalian ya Bu ya, biar tahu nih. Dulu harga gereja ini nih jadinya tuh 205 juta, ya 205 juta. Ini yang saya tahu nih. Tapi untuk sampai bisa membeli gereja ini, kami perlu mendekati terus, nempel terus nih sama perantaranya nih, sampai bisa dapat ini. Karena yang mau beli waktu itu katanya saya dengar ada 20 pihak yang mau beli, ya. Kebanyakan ya semuanya pasti dari kalangan gereja juga gitu. Akhirnya perantaranya kita tempel terus sampai total komisi yang kita keluarin buat perantara tuh kalau nggak salah tuh sampai 35 juta Pak. Ya, jadi harga gerejanya 205 juta, komisinya 35 juta coba. Bayangin berapa persen tuh Bu. Ya. Tapi nggak apa-apa, buat kita nggak apa-apa. Kita memang ingin sekali bisa membeli gereja ini, ya. Utusan kita itu seorang mualaf. Ya namanya mungkin saya sebutin ya. KTP-nya masih Katolik gitu. Nah, ketika utusan kita sampai akhirnya bisa ketemu dengan pihak pemilik gereja ini yang saya ingat ya Bu ya, yang saya ingat dialognya kurang lebih begini. Yang punya gereja tuh bilangnya apa? Pokoknya kami maunya gereja kami ini dibeli untuk dijadikan rumah Tuhan lagi gitu. Judulnya begitu Bu. Utusan kita bilang, iya Pak, tentu Pak, kita mau jadikan rumah Tuhan lagi. Mungkin saya ingat dalam bayangannya kan masjid juga rumah Tuhan ya Bu ya. Jadi nggak salah kan berarti kan. Nah, terus sampai terjadilah transaksi jual beli. Kemudian setelah sampai penandatanganan PPJB di notaris, begitu selesai saya dan Kohani dan teman-teman langsung ke lokasi sini. Nah, kita waktu itu ketemu dengan Pak Lurah ya, ada Pak RW, ada Pak RT juga. Bayangan saya dari Jakarta tuh udah membayangkan gitu ya. Kita beli gereja, nanti saya mau masuk gereja, yang pertama kali mau saya copot itu salibnya. Ya dong, karena kita memang mau beli gereja kan mau dijadikan masjid. Jadi yang pertama kali kita mau copot salibnya. Tapi ternyata ketika kita masuk ke dalam gereja, ruangan ini sudah kosong. Tidak ada bangku. Bangku gerejanya sudah dibawa semua. Mimbarnya sudah dibawa. Salib yang di situ juga sudah dilepas. Waduh, agak kecewa saya sebenarnya Bu. Ya udahlah. Yang teman lain-lain bersih-bersih, saya ngopi di seberang gereja ini nih waktu itu nih, seberang jalan nih, saya ngopi di situ. Lah pas saya duduk kok saya lihat di apa itu yang di atas ini, di atap ini, apa namanya, uwung-uwung ya Pak ya, masih ada salib Pak. Nah, loh masih ada salibnya, belum dicopot gitu. Akhirnya waktu itu minta tolong Pak RW ya Pak ya, Pak RW naik ke atas, copotin salib. Saya videokan. Nah, rangkaian daripada kegiatan sampai bisa membeli gereja ini kemudian dijadikan masjid, alhamdulillah kita dokumentasikan. Saya naikkan ke YouTube, viral ceritanya. Yang punya gereja malamnya disidang sama teman-teman gerejanya, kenapa dijual ke orang Islam katanya gitu. Nah, terus ketika kita sedang membersihkan gereja ini,
Kohani itu telepon langsung ke Ustadz Abdul Somad. Wah, ya langsung tanya, Ustadz, ini kita ada beli gereja, kita mau jadikan masjid, mohon nasihatnya gitu. Kita mau namakan masjid ini dengan nama Masjid Isa Al-Masih gitu. Kira-kira menurut Ustadz Abdul Somad bagaimana gitu. Alhamdulillah, beliau sangat senang dan beliau merestui dan juga memberikan persetujuan bahwa masjid yang mau kita gereja yang mau kita jadikan masjid ini diberikan nama Masjid Isa Al-Masih. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Terus kemudian kita menghadap ke MUI Klaten, ya Pak ya. Menghadap ke MUI Klaten, kita serahkan ke MUI Klaten, barulah kemudian MUI Klaten menyerahkan kepada pihak kepala desa setempat. Jadi itu sedikit dari saya. Saya jadi ketika saya masuk ke dalam gereja yang akhirnya menjadi masjid, saya dan teman-teman ketika itu sudah bersih-bersih, kemudian kita cari kiblat, kemudian kita sholat pertama kali di sini. Sholat pertama kali di masjid bekas gereja. Rasanya Masya Allah, ya, rasanya Masya Allah. Jadi ketika kita takbir, kita tahu tempat ini bekas gereja. Waduh, rasanya buat kita tuh. Saya dan Kohani itu dua-duanya adalah orang yang boleh dikatakan mu'alafu, ya. Tapi karena sudah saking lamanya, jadi kami nggak mau disebut mu'alaf lagi. Kita sebutnya, mintanya disebut mantan kafir aja. Ya. Setiap orang yang sudah bersyahadat ya disebutnya muslim gitu. Jangan mu'alaf terus gitu ya. Kohani dan saya sama-sama masuk Islam. Kohani 2013. Saya 2014. Alhamdulillah kami bekerja sama, berkolaborasi, membantu orang-orang yang masuk Islam, kemudian kami bina di dalam yayasan kami. Saya dan Kohani beda yayasan, tapi kami sering kerjasama, gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau Kohani itu lebih banyak bergerak di bidang kemanusiaan, saya bergerak di bidang perang pemikiran. Ngapain Pak perang pemikiran Pak? Sama siapa perang pemikiran? Perang pemikiran itu artinya kita membela agama Allah. Dengan siapa? Dengan orang-orang di luar Islam. Ya, saya berada di sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, berpusat di Surabaya. Kami selain membina para mu'alaf, kami juga melakukan perang pemikiran bersama dengan saudara-saudara kita yang dari kalangan Kristen. Memang sengaja kita memang mencari teman diskusi, dialog itu dengan kalangan Kristen. Kenapa? Ya karena kita sama-sama tahu ya bahwa gereja yang ada di desa ini pun ini adalah bukti nyata bahwa di desa ini juga dulunya ada upaya kristenisasi. Betul apa enggak Pak? Betul ya? Karena dulu ketika gereja ini dibangun ada berapa orang Kristen di sini Pak? Ada yang tahu Pak? Pak Lurah mungkin tahu? 40 satu desa. Aturan pemerintah berapa Bu? Nggak ada 40. Nah, dua keluarga berarti berapa? Maksimal paling 10 orang paling lebih ya, kurang lebih ya. Nah, aturan membangun rumah ibadat itu harus berapa orang, berapa KTP? Aturan pemerintah 90, harus ada 90 KTP. Artinya orang Kristen di suatu tempat yang ingin bangun rumah ibadat harus ada minimal 90 KTP orang Kristen di situ, baru boleh dibangun rumah ibadat. Dan juga harus mendapatkan tanda tangan dari 60 KTP warga yang bukan Kristen. Ya, ini untuk kasus bangun gereja. Jadi saya yakin, saya waktu ngobrol dengan Pak Lurah, dengan Pak RW, ternyata gereja ini dulu dibangun ketika persyaratannya sebenarnya tidak mencukupi. Tapi bisa sampai terbangun begini, dan saya juga dapat informasi bahwa gereja ini dulu operasionalnya atau kebaktiannya yang datang bukan orang-orang dari desa ini, betul ya Pak? Dari luar ya. Nah, berarti kalau begitu gereja ini menjadi bukti nyata bahwa di desa Gentan ini sudah terjadi upaya kristenisasi. Walaupun tidak ada orang Kristennya,
tapi dibangun gerejanya, kebaktiannya orang Kristen dari luar desa, supaya kelihatan ramai, supaya orang-orang desa Gentan tertarik masuk gereja. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu waktu itu mungkin tidak tertarik masuk gereja, tetapi dengan keberadaan gereja ini di desa ini, itu sudah bukti bahwa itu adalah upaya kristenisasi. Betul ya Pak ya? Setuju dengan saya Pak? Pak Lurah setuju Pak ya? Nah, tapi ini sudah terjadi ya, dan alhamdulillah kita sudah bisa memiliki gedung ini, dan alhamdulillah sekarang bisa menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ini adalah berkah bagi warga desa Gentan, ya Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi kita semuanya perlu bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang, masih mencintai kita semua yang ada di sini, umat Islam ya. Tetapi walaupun begitu, kita tetap diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa, Bu? Untuk saling menghormati, saling menghargai orang yang beragama lain ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, saya teruskan sedikit. Saya di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua Litbang, Bu. Nah, Litbang itu apa? Litbang itu ternyata sebenarnya khusus bagian debat gitu. Nah, ya, yayasan memerintahkan saya setiap tahun saya harus berdebat dengan para pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Jadi saya harus mencari pendeta untuk saya ajak debat. Buat apa? Supaya ada sebenarnya dakwah ya, atau edukasi buat umat Islam dan juga buat siapa saja yang mau menonton. Alhamdulillah dari 2021, 22, 23, 24 kemarin kita sudah lakukan juga. Tapi makin kesini sekarang makin susah cari pendeta untuk diajak debat. Ya, karena apa? Karena kami dari Yayasan Pembina Mualaf ini, ketika kami melakukan perang pemikiran, kami selalu harus punya dokumen fisik yang bisa diperlihatkan. Kami mengumpulkan kitab-kitab mereka. Untuk apa? Untuk bisa membuktikan ada apa di dalam kitab mereka. Ya, ada perubahan apa, ada permasalahan apa di dalam kitab mereka. Sampai akhirnya kita bisa buktikan ke publik, ini loh isinya kitab mereka. Ya, salah satunya di dalam kitab mereka itu kita bisa buktikan ada yang namanya ayat-ayat yang tidak sahih gitu. Oh, pakai istilah sahih. Paham maksudnya Pak ya? Tidak otentik gitu maksudnya. Tidak otentik itu berarti apa? Tidak asli. Ada, saya punya dokumen-dokumennya yang fisiknya ada, bisa diperlihatkan, bisa dibaca sendiri oleh kalangan mereka. Nah, alhamdulillah dari kegiatan kami yang dimana kami melakukan perang pemikiran dengan pemuka agama mereka, itu dakwah kami ternyata sekarang sudah cukup membuahkan hasil. Ya, hasilnya bagaimana? Banyak orang yang datang ke tempat kami di Jakarta. Banyak orang Kristen yang penasaran, apa betul yang ditunjukin Kodondi itu, kitab-kitab itu. Mereka pengen ngelihat sendiri katanya. Ya sudah, saya tunjukin. Nih, isinya begini. Mereka lihat sendiri, baca. Nanti ada aja yang membaca, habis baca nangis, ditutup kitabnya. Habis nangis, saya tanya, loh kenapa kamu nangis? Loh berarti saya selama ini dibohongin sama gereja ya? Oh, bukan saya ngomong, mereka baca sendiri kitabnya. Ya, dari hasil dakwah kami dengan berdebat dengan kalangan mereka, juga sekarang banyak orang-orang yang mengetahui kitabnya sendiri, bisa membuktikan, akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, bahkan macam-macam, ada yang dari Jawa Tengah, dari Semarang, sengaja datang ke tempat saya, cuman ngobrol setengah jam bersahadat. Nanti ada lagi yang dari Sumatera Utara, khusus terbang ke Jakarta ke tempat saya, bersahadat tempat saya, habis sahadat pulang lagi ke Sumatera Utara, gara-gara nonton debat saya. Nanti ada lagi orang yang nonton, walaupun dia sedang mabuk, dia nonton debat saya, seminggu nonton debat, akhirnya masuk Islam. Ya, jadi kita semuanya berdebat itu bukan bermaksud ingin memualafkan siapa-siapa, bukan. Ya, kita hanya berdakwah
dengan ilmu yang namanya ilmu kristologi. Ibu-ibu, ada yang tahu kristologi, Bu? Enggak. Ilmu kristologi itu, Bu, itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Ya, yang kita pelajarin apa aja? Yang kita pelajarin akidah mereka, yang kita pelajarin kitab mereka, sejarah terbentuknya agama mereka, sejarah terbentuknya kitab mereka, ada permasalahan apa di dalam kitab mereka, gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami pelajari di depan orang-orang Kristen sekalipun. Nah, kami menganggap bahwa dakwah kami ini adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena kami mengajak orang untuk bertauhid, gitu. Kami juga percaya bahwa dakwah yang kami lakukan ini mungkin kurang lebih sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Nasrani pada zaman itu ketika Nabi masih hidup, ya. Jadi intinya kami melakukan dakwah ini walaupun kami membicarakan kitab orang, tetapi kami tujuannya adalah mengajak orang untuk bertauhid. Nah, kenapa kok yang diperdebatkan hanya agama Kristen dan Islam gitu? Nah, kenapa gitu ya? Karena Kristen tadi seperti saya bilang itu memang melakukan upaya-upaya pemurtatan kepada setiap orang yang bukan agama mereka. Ya, salah satunya dengan bangun gereja seperti di tempat ini. Belum lagi nanti di masalah pendidikan, belum lagi nanti di rumah sakit, belum lagi nanti di tempat-tempat perbelanjaan. Mereka juga bisa door to door saling ketuk rumah orang-orang yang sudah beragama. Nah, kegiatan itu sebenarnya nggak boleh menurut peraturan pemerintah dengan namanya keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79. Itu sebenarnya dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu nggak boleh. Di bab 3 pasal 4 dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ya. Makanya karena mereka masih melakukan hal itu, maka kami di yayasan selalu berusaha untuk memberi dakwah kristologi ini supaya apa? Supaya umat Islam bisa terbentengi akidahnya dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Begitu nggih, Pak, Bu? Jadi saya sekali lagi sangat merasa bersyukur bahwa warga Desa Gentan sekarang bisa punya masjid yang di tengah-tengah desa ini ya. Betul Pak ya? Di tengah-tengah. Dulu kalau nggak salah masjidnya keluar desa ya Pak ya? Di dalam. Berarti sekarang ada berapa Pak masjid di Desa Gentan? 3 ya? Alhamdulillah. Ada berapa? 4. Alhamdulillah. Berarti kita tinggal berlomba-lomba memakmurkan masjid. Total 5 sama ini. Jadi berapa Pak? Nambah terus nih Pak dari tadi nih. 3, 4, 5. Kan masjidnya sendiri, musola sendiri. Oh iya. Jadi totalnya 10. Oh belum. Alhamdulillah. Nanti bisa bertambah ya. Baik. Yang penting sekarang kita harus berlomba-lomba bagaimana kita memakmurkan masjid ya. Itu saja yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu di sini. Saya dan Kohani selalu berdoa semoga warga Desa Gentan dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, supaya iman dan akidahnya tetap selalu dibentengi ya, tetap selalu dikuatkan, tetap selalu dibentengi oleh warga desa ini sendiri dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya. Kita juga sama-sama berdoa semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah saya mohon maaf kalau saya tidak bisa lama-lama di sini ya. Saya malam ini sudah harus kembali ke Jakarta
di Jakarta beberapa sudah ngantri ya, karena saya sudah di Jawa Tengah selama 10 hari. Orang yang daftar mau syahadat di studio kami sudah ngantri. Jadi nanti hari ke depan ini, dalam beberapa hari ke depan ini, orang sudah membuat jadwal untuk bersyahadat di tempat kami. Mohon doanya Bapak Ibu ya, supaya kami juga di dalam yayasan selalu istiqomah dan menjalankan tugas dengan baik, gitu ya. Nah, sebelum kami pamit, saya dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ingin sedikit nih ya, memberikan bantuan sedikit aja ini untuk masjid ini sebagai rasa tanggung jawab kami juga, supaya masjid ini bisa selalu makmur begitu ya. Ini ada sedikit dana Pak dari yayasan kami, mohon Pak Haryadi bisa menerima, silakan Pak. Ya, tolong difoto. Ya. Ini ada sedikit dana Pak, sejumlah 5 juta rupiah ya, mohon diterima dengan baik supaya bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masjid ini. Begitu ya Pak ya. Pengurus masjid mengucapkan terima kasih, semoga barokah untuk semuanya. Oke, ya. Alhamdulillah, kami juga mohon doanya ya Pak ya, Bu ya, supaya kita semuanya istiqomah ya, dan tujuan akhir kita apa? Husnul khotimah. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.